Singapura. Artinya ini bisa membuka peluang sebetulnya bagi Putri Nusantara dengan kemenangan 3-1. Tipis sekali Ya, di akhir, tapi kemenangan yang luar biasa bagi Coach Taki dan timnya untuk mengakhiri kompetisi ini, turnamen ini dengan kepala tegak bahwa masih bisa memetik kemenangan pada saat-saat terakhir. berikut adalah papan skor dari laga yang baru saja usai antara Yordania dan juga Putri Nusantara. Satu-satunya gol dari Yordania diciptakan oleh Ragat Rafat tadi di menit ke-60, sementara 3 gol Indonesia dicetak oleh 3 pemain berbeda, Lintang Anugrah, Diana Aprilia, dan Indira Fatimah. 1 gol dari titik putih penalti tercipta di menit ke-37 melalui Diana Aprilia setelah sebelumnya dilanggar oleh pemain belakang Yordania, Nuha Esa Ahmad Al-Kaisi. Dan berikut juga adalah statistik dari jalannya laga yang baru saja usai, di mana ada 10 total shots bagi Putri Nusantara, 6 diantaranya on target. Ini sudah merupakan sebuah lonjakan performa yang ditampilkan oleh anak-anak asuh dari Coach Taki. 303 passes, di mana 66% tingkat akurasi yang berhasil mereka catatkan. Sementara untuk Yordania dari 61% penguasaan bola, total shotsnya justru sedikit kalah dari Indonesia, 8 dan 5 diantaranya yang on target, Bung Joy. Ya, ada sedikit penurunan performa di babak kedua ya, terutama setelah Indonesia kebobolan dari leading 2-0 menjadi 2-1, tapi berhasil lagi mencetak 1 gol. Dan menurut saya akan ada kesempatan yang luar biasa besar tadi ya setelah posisi 3-1, dengan kondisi bahwa pemain-pemain Yordania sebetulnya juga tidak mengendurkan tekanan. Cuma barisan pertahanan Putri Nusantara solid sekali di lini belakang, berhasil menggagalkan upaya-upaya gol dari Yordania, sehingga mereka hanya bisa mencetak 1 gol yang dicetak juga dengan sangat baik melalui umpan terobosan. Dan ya, hasil yang menurut saya sangat layak. Putri Nusantara bermain dengan sangat gigih, brilian dalam 2 gol mereka. Ada 2 blunder memang yang dilakukan oleh kiper Yordania, tapi apapun adalah hasil dari ngototnya para pemain depan terutama dan pemain tengah untuk merebut bola di sekitar kotak penalti. Sebuah langkah yang sangat baik dari adik-adik kita setelah menelan 2 kekalahan di 2 laga awal, menutup rangkaian fase grup dengan akhirnya 1 kemenangan. Bahkan ada 3 gol tersaji di Super Soccer Arena. Luar biasa apa yang diupayakan oleh adik-adik kita. Emang ya rasanya tuh beda kalau udah di laga akhir dari fase grup. Determinasinya lebih tinggi, apalagi tercatat hari ini supporter yang datang juga begitu memadati stadion. 1.200 penonton sudah hadir di Super Soccer Arena, belum lagi yang menyaksikan nobarnya di lapangan Rendeng di seberang Super Soccer Arena. Jadi ini juga menjadi suntikan semangat bagi adik-adik kita yang mengupayakan hasil terbaik. Buat mereka yang mungkin baru pertama kali berlaga di level internasional, ini tentunya menjadi satu pengalaman yang tidak terlupakan, Bung Joy. Betul, apalagi semua yang mereka lalui ini melalui proses yang juga panjang untuk mewakili Indonesia on behalf Putri Nusantara dan Garuda Pertiwi. Tetapi pengalaman batin yang mereka dapatkan bertemu dengan tim yang kuat seperti Yordania saat ini, mereka bisa menang. Bahkan ketika semua orang mengatakan bahwa ini sudah hilang harapan, harapan itu muncul lagi. Memang berkat pertandingan yang lain, tetapi mengalahkan Yordania adalah sesuatu ya, karena Yordania adalah salah satu tim yang diunggulkan. Kita akan melihat seperti apa interview yang akan dilangsungkan di Super Soccer Arena. Jadi langsung saja mari kita saksikan. Oke, Dian, menurut kamu apa kunci performa Indonesia hari ini sehingga bisa mencetak 3 gol melawan Yordania? Kunci kemenangan timnas Indonesia mungkin dari motivasi kita dan keinginan kita untuk nunjukin bahwa malam ini kita harus top perform semuanya. Apa arti kemenangan ini buat kamu sama tim? Apa maknanya buat kamu kemenangan ini? Emang belum maksimal, tapi pasti kalian sudah berusaha toh?
Mungkin semuanya udah kerja keras dan berikan yang terbaik, tapi Ada yang mau kamu sampaikan buat tim kamu untuk kedepannya? untuk kedepannya buat penonton. jadi lebih baik lagi dan lebih kerja keras. Ya. Gitu. Oke, selagi selamat Dian. Tetap semangat ya. Oke, thank you. Tetap semangat ya. Ya, interview tadi dilangsungkan dengan Kapten Kesebelasan ya, Dian Aprilia Pari yang juga sukses mencatatkan namanya di papan top scorer. Karena sudah setidaknya menyumbangkan 1 gol dan tetap masuk meskipun memang tidak bisa melanjutkan langkahnya. Tapi ini tentu sudah menjadi sebuah upaya maksimal dari adik-adik kita di dalam skuad Putri Nusantara. Dan bisa mengalahkan Yordania turut menjadi kado yang indah di rangkaian perjalanan mereka pada fase grup Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Ya, dari nyaris sudah dianggap tidak punya peluang dengan 2 kekalahan. Kemudian Singapura menelan kekalahan yang sangat besar, membuat posisi Putri Nusantara kembali bisa di dalam permainan dan leading 2 gol. Sebetulnya tadi 1 gol yang terjadi untuk Yordania itu sebetulnya ya ini menjadi penentu ya, karena selisih gol